Halo semua, kami dari kelompok 7 ST13. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek statistika kami dengan judul Korelasi Pernikahan Usia Dini dengan Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Pulau Jawa. Dalam proyek ini, pembahasan kami bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bab 1 atau pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, hipotesis, serta pembatasan ruang lingkup penelitian. Lalu yang selanjutnya, bab 2 atau tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep pernikahan usia dini, profil kemiskinan di Pulau Jawa, mekanisme hubungan kemiskinan dan pernikahan dini, siklus kemiskinan antar generasi, serta penelitian terdahulu. Lalu yang selanjutnya ada bab 3 atau metodologi penelitian yang terdiri dari data, manajemen data yang berisi metode pengumpulan data, proses pengolahan data, validasi dan konsistensi data, lalu yang terakhir metode analisis. Baik, sekarang kita memasuki bab 1, yaitu pendahuluan, dan sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian dari kelompok kami terlebih dahulu. Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup serius. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2025 terdapat sekitar 23,85 juta penduduk miskin, dan sekitar 52% diantaranya berada di Pulau Jawa. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki angka pernikahan usia dini yang relatif tinggi. Menurut UNICEF, tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi di dunia dalam kasus pernikahan dini, dengan sekitar 25,74% kasus terjadi di Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara kondisi kemiskinan dan pernikahan usia dini, di mana keterbatasan ekonomi dapat mendorong pernikahan pada usia muda. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan penelitian. Yang pertama, bagaimana tingkat kemiskinan masyarakat di Pulau Jawa sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi wilayah tersebut. Yang kedua, apakah terdapat korelasi antara pernikahan usia dini dengan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa. Dan yang ketiga, bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap terbentuknya siklus kemiskinan antar generasi dalam keluarga. Terakhir, bagaimana tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi keputusan individu atau keluarga untuk melakukan pernikahan di usia dini. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis tingkat kemiskinan yang menjadi latar belakang fenomena pernikahan dini di Pulau Jawa. Yang kedua, mengetahui korelasi antara pernikahan dini dengan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, menganalisis dampak pernikahan dini terhadap terbentuknya siklus kemiskinan antar generasi dalam keluarga-keluarga di Pulau Jawa. Yang keempat, menganalisis tingkat kemiskinan terhadap pengambilan keputusan individu atau keluarga untuk melakukan pernikahan dini di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah hipotesis. Pada bagian ini, kami berpandangan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejadian pernikahan dini. Hal ini didasarkan pada penelitian oleh Muhammad, Retni, dan Muhammad pada tahun 2025 yang mengidentifikasi bahwa tekanan ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong pernikahan dini. Selanjutnya adalah pembatasan ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah wilayah penelitian, yaitu di Pulau Jawa. Yang kedua adalah objek penelitian, yaitu hubungan antara pernikahan dini dan tingkat kemiskinan masyarakat. Yang ketiga adalah variabel penelitian, yaitu tingkat kemiskinan masyarakat yang berupa independent variable dan tingkat pernikahan usia dini yang merupakan dependent variable. Yang keempat adalah sumber dan periode data, yaitu sumber data sekunder berupa BPS, UNICEF, dan penelitian terdahulu untuk 10 tahun terakhir, dan pendekatan penelitian berupa deskriptif dan korelasional. Untuk selanjutnya, kita ke bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka. Pada bagian ini, kita berfokus pada konsep pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini atau perkawinan anak didefinisikan sebagai ikatan perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Data BPS menunjukkan bahwa meski secara nasional terdapat tren penurunan, prevalensi pernikahan dini masih sangat signifikan, terutama di kalangan perempuan usia 17 sampai 18 tahun pada angka 23,66%. Dan mereka yang berusia di bawah 16 tahun sekitar 8,48%. Di Pulau Jawa, angka ini memiliki variasi antar provinsi yang mencolok.
Jawa Timur mencatat persentase tertinggi sebesar 7,78%, disusul Jawa Tengah 6,13%, dan yang terakhir Jawa Barat ada di angka 5,78%. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dari sisi ekonomi, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan data yang kita kumpulkan dari beberapa sumber, jumlah penduduk miskin di beberapa provinsi besar di Pulau Jawa masih cukup tinggi. Di Jawa Barat misalnya terdapat sekitar 3,65 juta jiwa atau sekitar 7% dari total penduduknya. Kemudian di Jawa Timur jumlahnya sekitar 3,88 juta jiwa atau sekitar 9,5%. Sementara di Jawa Tengah terdapat sekitar 3,37 juta jiwa penduduk miskin dengan persentase sekitar 9,5%. Bagaimana hubungan antara kemiskinan dengan fenomena pernikahan dini? Dalam banyak kasus, kemiskinan dapat menjadi faktor pendorong atau push faktor terjadi pernikahan dini. Misalnya, keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit terkadang menikahkan anaknya lebih cepat dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, pernikahan dini juga dapat menjadi faktor yang memicu kemiskinan atau pull factor. Hal ini terjadi karena pasangan yang menikah di usia terlalu muda umumnya belum memiliki pendidikan yang cukup, keterampilan kerja yang memadai, atau stabilitas ekonomi yang baik. Akibatnya, mereka lebih rentan mengalami kesulitan ekonomi di masa depan. Dengan demikian, kemiskinan dan pernikahan dini memiliki hubungan yang saling mengaruhi dan dapat membentuk sebuah siklus sosial yang sulit diputus jika tidak disertai dengan pendidikan, dukungan ekonomi, dan kebijakan sosial yang tepat. Di slide ini dijelaskan tentang siklus kemiskinan antar generasi yang berkaitan dengan pernikahan usia dini. Dalam beberapa kasus, keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit sering menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Namun, pada kenyataannya, keputusan ini justru bisa menimbulkan masalah baru. Ketika seseorang menikah di usia yang terlalu muda, biasanya kondisi ekonomi dan kesiapan mentalnya belum matang. Hal ini dapat menyebabkan pasangan tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kesejahteraan keluarga. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka keluarga tersebut berpotensi mengalami kemiskinan, dan keadaan ini bisa berulang pada generasi berikutnya. Inilah yang disebut sebagai siklus kemiskinan antar generasi. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor yang membuat kemiskinan berlangsung secara turun-temurun, sehingga kemiskinan dan pernikahan dini saling mempengaruhi dan membentuk sebuah siklus sosial yang sulit diputus. Terus selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pertama, ada ruang lingkup data. Penelitian kuantitatif koresional ini dilaksanakan di Pulau Jawa menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dengan 6 provinsi, dengan variabel terikat yaitu pernikahan dini dan variabel bebas tingkat kemiskinan. Lalu metode analisis yang digunakan adalah skala rasio dengan uji korelasi Spearman rank, signifikasi p-value kurang dari 0,05 dan R-square 0,5 sampai 1. Tujuannya adalah untuk menentukan adakah keterkaitan antara kemiskinan dan prevalensi pernikahan dini, sehingga kita bisa mendapatkan pola dan variasi regional. Nah, data yang kami gunakan itu punya landasan yang kuat karena berasal dari institusi resmi seperti BPS dan UNICEF. Rentang waktunya juga cukup panjang, yaitu hampir 10 tahun. Jadi kita bisa melihat tren kemiskinan dan pernikahan usia dini dengan lebih akurat. Kami juga nggak hanya ambil datanya aja, tapi kami juga memastikan kualitasnya dengan cara cross-check dan penyamaan satuan agar nanti waktu kita olah datanya itu tidak ada data yang lompat atau hasilnya ekstrim beda jauh dan bisa merusak analisis. Nah, pertama kita akan melihat gambaran umumnya dulu. Di sini saya akan menunjukkan angka rata-rata dan penyebaran datanya lewat scatter plot. Jadi kita bisa langsung sadar kalau misalkan ada pola tertentu yang beda dari data lainnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah ada hubungan antara dua variabel tersebut, kami menggunakan uji coba Spearman rank. Kenapa? Karena menurut kami ini efektif untuk melihat seberapa kuat hubungan antar dua variabel tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.